Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama-sama tentang sebuah ilmu, yakni sirah nabawiyah, di mana hari ini insyaallah kita akan belajar bareng-bareng tentang sebuah tema dengan tema hajjatul wada atau haji wada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa mengambil ilmu dan bisa mengamalkannya. Mohon maaf atas keterlambatan ya. Qadarullah, ini saya harus mengkondisikan juga adik kecil. Ya, alhamdulillah hari ini biasanya saya mengisi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan untuk mengisi di tempat ini pukul 7 ya, Masya Allah wita ya, alhamdulillah ala kulli hal. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan ada akhirnya. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Begitu pula manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ketika manusia lahir ke dunia ini, maka kemudian Allah panggil kembali dan berpisahlah kita dengan orang-orang yang kita cintai. Atau mungkin kita yang akan pergi terlebih dahulu untuk meninggalkan dunia ini. Maka dari itu perpisahan adalah sebuah keniscayaan. Dan ini terjadi pada setiap orang. Tidak terkecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita harapkan syafaat beliau pada hari kiamat. Beliau yang datang dengan risalah dari sisi Rabbul Alamin. Beliau yang telah memberitahukan kepada kita bagaimana Islam secara sempurna. Beliau sallallahu alaihi Muhammad yang telah memberikan sebuah contoh suri tauladan yang baik kepada kita semuanya. Akhlak beliau adalah akhlak yang patut kita tiru. Dan dalam perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, ada salah satu momen besar yang menjadi perpisahan beliau dengan umatnya. Subhanallah. Dan momen besar itu adalah haji wada atau haji perpisahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebagian buah dari kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dakwah yang telah beliau rintis berpuluh-puluh tahun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan bahwasanya wilayah di Jazirah Arab itu telah menerima cahaya Islam, subhanallah, dan itu yang membuat bahagia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah SAW berpisah dengan para sahabatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan momen, memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang berbondong-bondong untuk memeluk agama Allah. Pada peristiwa Fathu Makkah, bendera-bendera tauhid berkibar di berbagai tempat. Dan inilah buah dari kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Maka dari itu tentunya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kesuksesan, sebuah kemenangan itu bisa diraih dengan kesabaran. Tidak ada kemenangan atau sebuah keberhasilan bisa diraih dengan instan. Semuanya butuh proses. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali mengenalkan dakwah kepada orang-orang Quraisy, banyak Rasulullah SAW menerima cobaan. Rasulullah SAW diejek, Rasulullah SAW dihina, Rasulullah SAW dikatakan sebagai penyihir, Rasulullah SAW dikatakan sebagai orang gila dan lain sebagainya. Namun Rasulullah SAW bersabar atas semua yang diberikan mereka kepada Rasulullah SAW. Dan itu bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi dalam waktu yang lama. Bahkan orang-orang, ada sebagian orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Mutiara hikmah yang bisa kita ambil teman-teman
dari peristiwa Fathu Makkah, berbondong-bondongnya manusia masuk ke dalam Islam, di antaranya adalah sesungguhnya kita semuanya adalah da'i. Sesungguhnya kita semuanya adalah yang menyeru kepada kebenaran. Dan jika kita mengetahui kalau kita adalah seorang da'i, seorang penyeru kebenaran, maka konsekuensi di antaranya adalah ada di antara manusia, ada di antara musuh-musuh Islam yang mencoba untuk menghempaskan apa yang kita bawa dari sebuah dakwah. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bersabarlah. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan buah dari kesabaran kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan buah kesabaran Rasulullah SAW dengan kemenangan di Fathu Makkah. Kemudian pada akhir tahun 10 Hijriah, teman-teman, tampaklah beberapa tanda yang mengindikasikan bahwa ajal Rasulullah SAW semakin dekat. Ya. Dan dengan tanda tersebut, Rasulullah SAW, teman-teman, mempersiapkan dengan benar-benar ibadah yang Rasulullah SAW persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW yang biasanya pada bulan Ramadan beliau beriktikaf selama 10 hari di akhir bulan Ramadan, maka ketika ajal sudah semakin dekat, dikala tahun di mana Rasulullah SAW diberitahu bahwasanya ajalnya akan semakin dekat, maka Rasulullah SAW beriktikaf pada tahun itu selama 20 hari. Subhanallah. Dan ketika Rasulullah SAW i'tikaf di 20 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, pada akhir-akhir kehidupan beliau benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengurangi interaksi dengan para sahabatnya, ya. Karena pastinya beliau akan meninggalkan para sahabatnya selamanya. Dan juga Jibril alaihissalam, ketika beliau biasanya menyimak bacaan Al-Quran Nabi kita Muhammad SAW 1 kali khatam di bulan Ramadan, namun pada tahun di mana Rasulullah SAW akan meninggalkan dunia ini, Jibril menyimak bacaan Al-Quran Nabi kita Muhammad SAW dengan 2 kali khataman di bulan Ramadan tersebut. Nabi kita Muhammad SAW bahkan, teman-teman, pernah berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, yang mana Mu'ad bin Jabal ini seorang sahabi yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Di saat-saat akhir ajal beliau mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, innaka asa an talqani ba'da 'ami hadha, aw la'allaka an tamurra bi masjidi hadha aw bi qabri." Kata Rasulullah SAW, wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau mungkin tidak bertemu aku lagi setelah tahun ini, karena Mu'ad akan pergi ke Yaman. Dan jarak Yaman itu jauh. Kalau zaman dahulu naik unta itu ditempuh dalam perjalanan yang cukup jauh. Kata Rasulullah SAW, dan mungkin ya Mu'ad, ketika engkau kembali lagi ke Madinah, engkau akan melewati masjid ini atau engkau akan melewati kuburanku. Jadi maksudnya, nanti di tahun yang akan datang mungkin engkau tidak lagi bisa melihat diriku, kata Rasulullah SAW. Yang bisa engkau lihat adalah masjidku atau kuburanku. Ya. Ini sebuah tanda di mana Rasulullah SAW telah memberitahukan Mu'ad. Ya. Maka pada bulan Dzulqa'dah, tepatnya tahun 10 Hijriyah, Rasulullah SAW merindukan untuk berhaji ke Baitullah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan haji Rasulullah SAW sesungguhnya sudah ada sebelum tahun 10 Hijriyah. Jadi di tahun ke-9 Hijriyah itu Rasulullah SAW sudah bisa haji. Tapi pada tahun itu banyak sekali wafd, banyak sekali utusan-utusan yang datang kepada Rasulullah SAW dari berbagai belahan dunia, dari Jazirah Arab khususnya, mendatangi Rasulullah SAW untuk dijelaskan bagaimana Islam. Orang-orang banyak berbondong-bondong mendatangi Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam Islam.
Maka Rasulullah SAW kala itu menunda haji beliau. Beliau mempertimbangkan dengan baik mana maslahat untuk umum dan mana maslahat untuk diri sendiri. Dan mutiara hikmah yang bisa kita ambil dengan peristiwa ini, teman-teman, terkadang di dalam kehidupan kita di dunia ini ada kalanya ibadah yang kita lakukan, jika ibadah itu adalah manfaatnya hanya bisa kita ambil untuk diri kita, kita tunda terlebih dahulu jika ada ibadah yang maslahatnya lebih banyak untuk orang lain. Pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW berdakwah, memperkenalkan Islam kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dan dakwah adalah sebuah ibadah yang mana manfaatnya bisa diambil oleh banyak orang. Rasulullah SAW mempertimbangkan manfaat yang lebih banyak ini. Dan beliau menunda haji beliau sampai akhirnya beliau berhaji pada tahun 10 Hijriah. Beliau memberitahukan kepada halayak ramai bahwasanya beliau dan para sahabatnya akan berhaji. Dan haji ini adalah haji yang pertama dan sekaligus yang terakhir dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah ditulis bahwasanya Rasulullah SAW berhaji untuk pertama dan terakhirnya, teman-teman, itu dengan haji wada, haji pertama dan haji perpisahan sekaligus. Bahkan dalam haji wada ini, dalam haji perpisahan ini, jumlah orang yang ikut bersama Rasulullah SAW untuk berhaji sangat banyak jumlahnya, kurang lebih 100.000 orang bahkan lebih. Subhanallah. Jumlah yang sangat banyak. Rasulullah SAW berangkat dari Madinah menuju Makkah pada bulan Dzulqa'dah. Pada bulan Dzulqa'dah yang tersisa 4 hari lagi. Jadi bulan Dzulqa'dah akhir-akhir, tanggal sekitar 26 bulan Dzulqa'dah, beliau berangkat setelah menunaikan sholat duhur. Dan sampai di Dzulhulaifah sebelum asar. Dzulhulaifah ini adalah tempat mikot Ahlul Madinah yang akan berangkat haji atau umroh menuju ke Mekah. Sebelumnya tinggal atau sebelumnya singgah dulu di tempat yang bernama Dzulhulaifah. Maka Rasulullah SAW sampai di Dzulhulaifah itu sebelum asar. Beliau di tempat Dzulhulaifah ini beliau menunaikan sholat asar dengan dikosor. Kemudian beliau memakai pakaian ihram. Dan subhanallah, perjalanan yang cukup panjang kalau zaman dahulu dari Dzulhulaifah menuju kota Makkatul Mukarramah ditempuh dengan perjalanan unta, maka perjalanannya 8 hari, teman-teman. Kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya bis, dengan adanya angkutan bis, alhamdulillah jarak antara Dzulhulaifah menuju ke Makkah hanya bisa dihitung dengan jam, jadi tidak sampai sekitar 5 sampai 6 jam sudah sampai di Makkah. Zaman dahulu kala Rasulullah SAW itu menempuh perjalanan cukup jauh, teman-teman, 8 hari perjalanan. Sampailah Rasulullah SAW di tanah kelahiran beliau, kota Makkatul Mukarramah. Beliau itu sangat-sangat mencintai Makkah, teman-teman. Kita pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kalaulah aku tidak dikeluarkan dari kota Makkah, aku ingin tinggal di kota Makkah. Siapa yang tidak mencintai kota kelahirannya? Semua diri kita pasti menginginkan untuk tinggal di kota kelahiran kita. Namun ketika takdir berbicara lain, kita harus menerimanya dengan kesabaran. Kita harus bisa menerimanya dengan legowo. Begitu pula Rasulullah SAW ketika Allah mentakdirkan Rasulullah SAW untuk keluar dari Makkah, berdakwah di sebuah kota yang bernama Yathrib. Maka Rasulullah SAW dengan berat hati, Rasulullah SAW menjalani kehidupan itu. Dan Rasulullah SAW kembali ke kota Makkah, beliau menyambutnya dengan sukacita. Beliau bertawaf di Ka'bah. Setelah selesai tawaf di Ka'bah, kemudian beliau melanjutkan ritual ibadah hajinya dengan sa'i antara Safa dan Marwah. Baru pada tanggal 8 Dzulhijjah di tahun 10 Hijriah, Nabi kita Muhammad SAW beserta rombongannya menuju ke Mina.
beliau dan rombongannya sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya di Mina. Kemudian bermalam di Mina, dilanjutkan dengan sholat subuh juga di Mina. Ya. Nah, setelah matahari terbit pada tanggal 9 Dzulhijjah, beliau dan rombongannya berangkat menuju ke sebuah tempat, yaitu tempat yang dinamakan dengan Arafah. Setelah matahari mulai bergeser, ya, condong ke barat, Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW mulai memberikan khutbah. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah rutinitas atau sebuah perjalanan ibadah haji yang mana hari ini ketika ada di antara teman-teman yang dimudahkan untuk berhaji, maka mudah-mudahan ini adalah sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah haji teman-teman. Bagi yang belum, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantaskan diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memanggil teman-teman semuanya. Ya, semoga bagi siapapun yang hari ini belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhaji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya. Jikalau ada penghalang yang belum bisa teman-teman pergi ke haji, dengan bersabarnya teman-teman semuanya, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya teman-teman, saya yakin betul mungkin ada di antara teman-teman yang harusnya sudah berhaji di tahun kemarin, ya. Kemudian ada musibah virus corona ini akhirnya terhenti hajinya, tertunda hajinya, dan ini membuat sedihnya luar biasa, ya. Mudah-mudahan dengan tidaklah ini semuanya teman-teman terjadi kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita menerimanya dengan legowo, kalau kita menerimanya dengan penuh kesabaran, mudah-mudahan ini Allah tuliskan sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setiap diri kita pasti memiliki sebuah keinginan. Tapi terkadang keinginan yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, itu tidak sesuai dengan harapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kita harus bisa menerimanya. Ya. Rasulullah SAW, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika beliau berhaji, ya, dan ketika beliau memulai khutbahnya yang dinamakan dengan khutbah Hajjatul Wada, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, dan ini adalah pesan-pesan beliau yang beliau sampaikan teman-teman di Arafah. Beliau mengatakan dengan melantunkan talbiyah terlebih dahulu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian setelah itu beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disusul beliau juga menyampaikan pesan-pesannya seolah-olah itu adalah pesan terakhir beliau. Subhanallah. Ungkapan perpisahan yang telah beliau sampaikan kepada para sahabatnya membuat sedih para sahabatnya, ya. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, dengarkanlah. Saya tidak tahu, kata Rasulullah SAW, apakah akan bertemu lagi dengan kalian sesudah tahun ini di tempat ini. Hai sekalian manusia, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya semua urusan jahiliyah ada di bawah telapak kakiku ini. Demikian pula urusan darah yang ada di masa jahiliyah. Semuanya tidak akan bernilai. Rasulullah SAW menyampaikan kepada manusia untuk mengajak bertakwa dalam urusan-urusan wanita. Subhanallah. Rasulullah SAW menyuruh manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW di dalam Hajjatul Wada ini berpesan kepada para sahabatnya, kepada rombongan yang ikut bersama Rasulullah SAW dengan beberapa pesan, di mana pesan ini yang kita terus ingat
menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau mengatakan ya di akhir khutbah Hajjatul Wada, beliau mengatakan wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Kalian akan ditanya tentangku, apakah yang akan kalian katakan? Kelak pada hari kiamat kalian akan ditanya tentangku, kata Rasulullah SAW. Apakah aku pernah menyampaikan risalah ini? Maka para sahabatnya mengatakan, qalu nashhadu annaka qad balagta wa addaita wa nassahta. Kami bersaksi wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah ini, telah menunaikan amanahnya, dan telah menasihati kami. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat jari beliau, jari telunjuk ke arah langit. Kemudian beliau membalikkan ke arah manusia yang ada di depan beliau. Dan beliau mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Begitu pula kita teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat sebuah kemungkaran di sebuah tempat dan kita berdiam saja, tidak bisa mengingkari kemungkaran tersebut, tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bagaimana bisa engkau melihat sebuah kemungkaran di depan matamu dan engkau hanya berdiam diri saja? Engkau tidak berupaya untuk menahan kemungkaran tersebut. Engkau tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar ya, dengan apa yang bisa kita sampaikan, sampaikan. Jika kita belum bisa, maka katakan dalam hati kita, kita mengingkarinya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi saksi. Kemudian beliau, teman-teman, ketika berkhutbah di hari Arafah, turunlah sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Subhanallah, ketika turun ayat ini teman-teman, Umar bin Khattab yang begitu cerdas, Masya Allah, beliau menangis. Beliau memahami apa isi kandungan ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, wahai Umar, apa yang menyebabkanmu menangis? Ya. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya tidak ada setelah kesempurnaan kecuali kekurangan. Ya. Dan Umar merasakan bahwa ajal Nabi kita Muhammad SAW telah dekat. Ya. Karena apabila syariat telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wahyu pun akan terputus. Dan jika wahyu telah terputus, maka saatnya tiba Rasulullah SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita bayangkan ya teman-teman, bagaimana rasa sedihnya para sahabat yang setiap hari bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan mereka mengorbankan segala jiwa, bahkan hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian orang yang mereka cintai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak sedih? Bahkan hari ini, ketika kita pernah belajar dengan seorang guru, ya, dengan seorang ulama, dengan seorang syekh, dengan seorang syekhoh, kita pernah diberikan ilmu. Misalnya saya pernah diberikan ilmu. Saya pernah misalnya bermuamalah dengan para ustadz atau ustadzah, pernah mengambil ilmu dari mereka. Ya. Kita mencintainya karena Allah. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa sedih. Kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil Syekh Utsaimin rahimahullah. Kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil Syekh bin Baz rahimahullah, maka seluruh di dunia ini umat Islam merasakan sedih. Karena pastinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa seorang ulama,
berarti Allah telah mencabut ilmu dari dunia ini. Ya. Maka dari itu Umar bin Khattab ini termasuk orang yang ketika diberi kabar bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal dunia, telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Umar bin Khattab termasuk orang yang tidak percaya. Umar bin Khattab bukannya tidak percaya, tidak yakin kalau Rasulullah SAW akan kembali kepada Allah. Awalnya Umar bin Khattab saking cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah teman-teman. Mutiara hikmah yang bisa kita ambil ya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Bagaimana sosok Umar yang dahulunya adalah orang yang sangat membenci Islam. Kemudian datang hidayah. Allah melembutkan hati Umar. Sampai-sampai Umar menjadi hamba Allah yang sering menangis. Ya. Maka dari itu bisa jadi orang-orang yang baru berhijrah. Orang-orang yang awalnya belum mengenal Islam, belum mengenal sunnah. Awalnya membenci Islam. Kemudian Allah datangkan hidayah kepadanya. Datangkan hidayah iman. Allah datangkan hidayah Islam. Maka kemudian Allah lembutkan hatinya. Sebagaimana Allah telah melembutkan hati Umar. Jangan sekali-kali kita mengecilkan hamba Allah. Jangan sekali-kali kita meremehkan hamba Allah. Bisa jadi orang yang kita remehkan, orang yang kita hina, itu nanti akhir kehidupannya akan lebih baik daripada kita. Kalaupun ada seseorang yang saat ini membenci Islam, kalaupun ada seseorang yang saat ini belum mau bergabung dalam barisan dakwah, alangkah baiknya kita doakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Dan bagi teman-teman saya yang saat ini berada di tempat ini ya, di Kuta di Bali, mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini menjadi teman-teman yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat di sini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kami bahagia ketika melihat sudah ada masjid-masjid di sini. Sudah banyak sebagian muslim di sini, Masya Allah. Semoga dakwah akan terus berkembang. Dan ini adalah tugas saudari-saudariku yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah memudahkannya. Agar kelak, suatu hari kelak kita bisa melihat di daerah sini berkembang pesat ya, muslim dan muslimah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan hidayah. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kemudian berkhutbah, melanjutkan khutbahnya. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat, bulan apakah ini?" Dan para sahabatnya mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Kemudian beliau seakan-akan, kata para sahabatnya, Rasulullah SAW diam sampai seakan-akan para sahabat mengira beliau akan mengganti nama bulan tersebut. Karena Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Tapi para sahabatnya tidak menjawabnya dan beliau mengatakan, para sahabatnya mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah?" Maka para sahabatnya menjawab, "Betul ya Rasulullah." Kemudian beliau melanjutkan lagi, "Negeri apa ini?" Para sahabat pasti tahu bahwasanya negeri itu adalah negeri Makkah. Tapi ini adab seorang murid, adab seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak berani untuk menjawab sebuah pertanyaan ya. Dan beliau mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Bukankah ini adalah negeri Al-Haram, negeri Makkah?" Dan para sahabatnya mengatakan, "Betul ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Lalu hari apa ini?" Para sahabatnya mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui ya. Sampai-sampai para sahabat mengira beliau akan mengganti nama dari hari yang beliau tanyakan. Dan beliau mengatakan, "Bukankah ini adalah hari An-Nahr, yaitu hari menyembelih kurban?" Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah ini adalah hari kurban?" Para sahabatnya mengatakan, "Betul, ini adalah hari kurban." Mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari pertanyaan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dan sahabat menjawab dengan Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adalah adab yang harus kita lakukan di dalam menuntut ilmu. Jadi ketika ada seorang guru bertanya dan kita tahu jawabannya, jangan sekali-kali kita mengatakan ya, apalagi kita mendebat jawaban si fulan, "Kami telah mendengar bahwasanya dari guru kami telah mengatakan begini dan begitu." Kita mengikuti apa yang telah dikatakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Allah wa rasuluhu a'lam.
Bukan berarti kala itu para sahabat tidak tahu jawabannya. Mereka paham, mereka tahu. Tapi mereka tidak mau, mereka melangkahi apa yang Rasulullah SAW akan katakan. Maka mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Biarkan Rasulullah SAW yang akan menjawabnya. Lalu Rasulullah SAW menerangkan kembali dengan sabdanya, dan ini adalah wasiat untuk kita semuanya. Kata Rasulullah SAW, fa inna dima'akum wa amwalakum. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian, ya, wa a'radukum alaikum haramun, dan sesungguhnya negeri kalian, ya, semuanya Allah Ta'ala telah haramkan, ya, kecuali sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan. Ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana Allah telah mengharamkan negeri ini, sebagaimana Allah telah mengharamkan hari ini, sebagaimana Allah telah mengharamkan bulan ini. Ila yaumi talqawna rabbakum. Ya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Ala hal balagta. Bukankah aku telah menyampaikan? Subhanallah, di dalam Islam teman-teman, sungguh nyawa seseorang itu akan dimuliakan. Di dalam Islam, harta seseorang itu akan dimuliakan. Di dalam Islam, kehormatan seseorang itu akan dimuliakan. Kita tidak menemuinya kecuali di dalam agama Islam. Maka sungguh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hari ini untuk memeluk agama Islam, kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peganglah wasiat Rasulullah SAW, jangan pernah sekali-kali membunuh nyawa seseorang kecuali yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita mendolimi orang lain, apalagi dengan hartanya, apalagi dengan kehormatannya, karena sesungguhnya itu telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Para sahabat ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, mereka mengatakan, betul ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Dan kemudian Rasulullah SAW melanjutkan kembali, fayuballighu syahidul ghaib farubba mablaghu aw amin sami'. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi Rasulullah SAW meminta kepada para sahabatnya untuk menyampaikan kembali wasiat Rasulullah SAW ini kepada orang-orang yang tidak hadir karena udzur. Ya. Dan ini subhanallah ada pesan dari Rasulullah SAW, karena terkadang kata Rasulullah SAW, yang disampaikan, ya, itu lebih mengerti dari yang mendengar langsung. Subhanallah. Ketika kita teman-teman memiliki sebuah ilmu, awalnya kita tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru kita, ya. Kemudian kita menyampaikan kembali kepada orang lain. Bisa jadi orang yang kita sampaikan berita tersebut, ia lebih paham dari apa yang kita ambil dari guru kita. Dan itu juga ketika kita menyampaikan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan pemahaman kepada kita. Dan mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, dari nasihat ini teman-teman, dimanapun teman-teman dapatkan sebuah nasihat, dimanapun teman-teman dapatkan sebuah ilmu, maka ada kewajiban kita untuk menyampaikannya kembali kepada orang lain. Dan ini akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala, dan baginya pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengajaknya. Masya Allah. Taib. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan kembali pesan beliau, fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqabi ba'd. Janganlah kalian, wahai para sahabat, kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Sebagian kalian saling membunuh sebagian lainnya. Janganlah kalian saling membunuh sebagian kalian dengan sebagian lainnya. Ya, ini adalah khutbah beliau Rasulullah SAW, khutbah perpisahan dengan para sahabatnya, dan ini membuat para sahabatnya pun bersedih, ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyelesaikan khutbahnya, beliau kemudian mencukur rambut beliau, ya, menunggangi kendaraan beliau kembali menuju Makkah untuk melakukan tawaf ifadah, ya.
Dan ketika di sana ya selesai melakukan tawaf ifadah, beliau pun meminum air Zam-Zam, kembali lagi ke Mina dan bermalam di Mina. Masya Allah. Dan ini adalah rutinitas atau ritual ibadah haji. Maka pada tahun atau pada tanggal 11 Dzulhijjah di tahun 10 Hijriah, ketika matahari mulai tergelincir ke barat, beliau menuju Jamarat ya untuk melempar jumrah. Ketika di sana, beliau juga menyampaikan kembali khutbah beliau. Ya, jadi ketika di Mina, selesai beliau melemparkan jumrah, beliau menyampaikan pesan-pesannya kepada para sahabatnya. Apa pesan-pesannya? Semoga kita terus mengingatnya. Kata beliau, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Rabb kalian adalah satu. Wa inna abakum wahid, dan bapak kalian juga satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ala la fadlun li arabi ala a'jami, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab, atas orang a'jam. Wala li ajami ala arabi, dan tidak pula ada kelebihan orang ajam atau orang non-Arab atas orang Arab. Ya. Wala li ahmar ala aswad, dan tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam. Wala aswada ala ahmar, dan tidak pula ada kelebihan orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah. Illa bittaqwa, kecuali atas dasar ketakwaan. Nah, di sini kita mengetahui teman-teman, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lebih, ya. Baik itu orang Arab maupun orang non-Arab, baik itu orang berkulit putih maupun orang berkulit hitam, semuanya yang lebih di hadapan Allah adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Maka pastinya yang harus kita kejar adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh berbangga-banggaan karena mungkin di antara kita ada orang Arabnya, dan kita pun tidak boleh bersedih karena kita orang A'jam, orang non-Arabnya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang membedakan adalah takwa dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pun bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, bukankah aku telah menyampaikan? Para sahabat pun menjawab, betul ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Ya. Lalu Rasulullah SAW menetap di Mina di hari tasyrik, teman-teman. Hari ke-11, 12, 13 itu adalah hari tasyrik, di 11, 12, 13 Dzulhijjah, di mana Rasulullah SAW setelah hari tasyrik selesai, maka beliau pun menuju kembali ke kota Makkatul Mukarramah. Baru setelah itu beliau melaksanakan tawaf wada. Ya. Setelah menyelesaikan tawaf wada, beliau baru menuju ke kota Madinah dan berakhirlah prosesi haji yang beliau lakukan. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 3 bulan setelah peristiwa ini, Rasulullah SAW kemudian pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan dunia yang fana ini menuju Rabb-Nya. Beliau berpisah dengan para sahabat-sahabatnya. Beliau, Rasulullah SAW telah menunaikan amanahnya, menasehati umatnya, dan telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Maka dari itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir kehidupan beliau tidak ingat dengan keluarganya. Yang beliau sebut-sebut adalah kita ummati, ummati. Betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Maka sebagai umat yang baik, alangkah baiknya kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW telah perintahkan. Di antara balas budi kita kepada Rasulullah SAW, teman-teman, atas pengorbanan yang Rasulullah SAW telah berikan kepada kita semuanya, di antaranya adalah di dalam kehidupan kita, mari kita kembali kepada apa-apa yang telah diperintahkan Rasulullah SAW, dan jangan mencari-cari sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam agama ini semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW segamblang-gamblangnya. Dan di antara syarat diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba',
mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan membuktikannya dengan mengikuti apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan dan menjauhi apa-apa yang telah Rasulullah SAW larang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayah untuk terus melanjutkan istiqomah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.